Shalom anak-anakku, apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita di hari ini, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Ibu harap semua masih tetap semangat ya untuk belajar, walaupun kita belajar melalui jaringan. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami yang memelihara kami hingga saat ini. Kami tahu bahwa hanya anugerah Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk belajar walaupun dalam jaringan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah segala proses pembelajaran kami berjalan dengan baik dan nama Tuhan tetap ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan waktu pembelajaran ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk dalam pembelajaran bab 12, yaitu dengan judul materi Hati Nurani, Memilih yang Benar. Bahan Alkitab diambil dari Markus pasal 7 ayat 21 hingga ayat 23 dan 1 Samuel pasal yang ke-20. Yang diharapkan di akhir pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti dari hati nurani. Yang kedua, siswa mengetahui cara melatih hati nurani. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan peran hati nurani. Dan yang terakhir, siswa dapat mempraktikkan hati nurani yang benar. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian hati nurani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hati nurani adalah pertama, hati yang telah mendapat cahaya Tuhan. Yang kedua, perasaan hati yang murni dan sedalam-dalamnya. Kata hati nurani dalam bahasa Latin disebut conscientiae yang berarti kesadaran. Conscientiae terdiri dari dua kata, yaitu con yang berarti bersama-sama dan scire yang berarti mengetahui. Menurut Profesor K. Bertens, hati nurani berisi kesadaran. Baiklah anak-anak, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu hati nurani bisa salah? Bagaimana menurut kalian? Apakah hati nurani itu bisa salah? Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ada dua unsur dalam hati nurani. Yang pertama, kesadaran benar atau salah, dan yang kedua, kemampuan menerapkan hukum. Nah, dua unsur ini sangat penting di dalam hati nurani kita. Karena tanpa kesadaran, hati nurani kita akan tumpul ya. Jadi di dalam hati nurani ada kesadaran seperti yang dikatakan oleh Profesor K. Bertens. Sehingga kita benar-benar sadar dengan apa yang ada dalam hati kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua adalah kemampuan menerapkan hukum. Jadi dalam hati nurani harus ada satu kekuatan atau kemampuan untuk melakukan hukum, menerapkan hukum dalam hidup kita. Karena kalau hati nurani yang tumpul, pasti dia tidak akan mampu melakukan apa yang benar dalam dirinya. Karena hati nurani ini merupakan pertimbangan, tempat di mana orang mempertimbangkan baik buruk, benar salah. Dan ketika dia memiliki pertimbangan yang baik, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menerapkan hukum dengan benar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara melatih hati nurani. Kenapa hati nurani dilatih?
karena seperti bagian yang tadi, bahwa hati nurani itu dapat salah, sehingga kita perlu melatih hati nurani itu supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tekun berdoa. Kita semua tahu bahwa doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita dapat menjalin hubungan kita dengan Tuhan secara baik, sehingga hati kita akan mendapat cahaya dari Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui akan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Kita dapat melakukan yang benar dan menjauhi yang jahat. Yang kedua adalah rajin membaca Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab merupakan firman Tuhan. Alkitab berisi tentang pengajaran-pengajaran yang berasal dari Tuhan. Di dalam Alkitab telah menuliskan begitu banyak aturan, begitu banyak hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Nah, dengan membaca Alkitab, kita akan mengetahui suara hati dari Tuhan. Kita akan mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hati nurani kita diterangkan, mendapat ilham dari kebenaran firman Tuhan, dituntun oleh Tuhan, sehingga kita tetap bisa hidup, menjalani kehidupan ini dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah meneladani tokoh Alkitab atau tokoh gereja. Nah, kita perlu memperhatikan kehidupan para tokoh Alkitab, ya, di mana mereka bergumul dengan hati nurani mereka, seperti waktu Adam dan Hawa dalam Taman Eden, ketika iblis atau ular meminta mereka untuk makan buah dari pohon pengetahuan. Di situ hati nurani mereka sedang mempertimbangkan baik buruk atau benar dan salahnya. Tetapi di sini mereka tidak benar-benar menuruti kata hati nurani, sehingga akhirnya mereka memilih yang salah. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain seperti Nuh. Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera dan dia menurutinya, dia mengikuti kata hatinya dan dia mengandalkan Tuhan dan akhirnya dia diselamatkan. Ya, itu contoh tokoh Alkitab yang perlu kita teladani. Masih banyak contoh-contoh yang lain, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi kita bisa menilai, kita bisa melihat mana yang harus kita teladani dan mana yang tidak perlu kita teladani. Selanjutnya kita akan belajar tentang memilih yang benar. Nah, ini kita akan belajar dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Anak-anak, apa kalian masih ingat tentang kisah ini? Ya, Daud dan Yonatan merupakan dua orang sahabat yang sangat saling mengasihi. Nah, suatu ketika mereka mengalami masalah di mana Daud tidak disukai oleh Raja Saul, yaitu ayah dari Yonatan. Nah, ini merupakan dilema bagi Yonatan. Apakah dia akan memilih sahabatnya atau dia akan memilih ayahnya? Nah, anak-anak, bagaimana sikap Yonatan dalam memilih? Ya, kita tahu bahwa pilihan yang sulit yang dihadapi oleh Yonatan, namun pada akhirnya dia memilih untuk bijaksana. Ya, dia memiliki sikap yang bijaksana dalam memilih. Artinya bahwa dia tidak melihat kepada hubungan emosional antara dia dan sahabatnya Daud atau hubungannya dia dengan ayahnya. Ya, dalam memilih, Yonatan tidak mengandalkan hubungan secara emosionalnya, tetapi dia mau melihat bagaimana kehendak Tuhan yang benar dan yang salah. Dan yang diputuskan oleh Yonatan adalah dia memilih untuk memilih kebenaran. Ingat, dia bukan berkhianat kepada ayahnya. Dia bukan membela Daud dan meninggalkan ayahnya, tidak. Tetapi di saat dia memilih itu, dia memilih yang benar. Karena apa? Dia tahu bahwa sikap ayahnya salah. Ya, sikap ayahnya itu tidak benar dan itu tidak perlu untuk dibela. Akhirnya dia memilih sesuatu yang benar, yaitu menyelamatkan Daud dan sekaligus dia menyelamatkan ayahnya juga dari dosa karena tidak perlu membunuh Daud. Jadi pada waktu Yonatan memilih
itu dia sedang menyelamatkan kedua-duanya. Dia menyelamatkan Daud dari serangan ayahnya dan dia juga menyelamatkan ayahnya dari dosa yang besar di mana ayahnya berencana untuk membunuh Daud yang tidak bersalah, Daud yang tidak melakukan kesalahan, sehingga dengan pilihan ini Yonatan telah memilih yang baik dan benar. Yonatan telah menyelamatkan sahabatnya sekaligus menyelamatkan ayahnya juga. Nah, anak-anak, bagaimana? Sampai sini kalian bisa mengerti? Kalau ada yang belum dimengerti, bisa tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya, atau bisa WA Japri ke Ibu. Oke anak-anak, demikian penjelasan Ibu. Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami dan bisa melatih diri kalian untuk memiliki hati nurani yang benar. Hati nurani manusia adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan terus dididik, dilatih supaya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan benar. Manusia hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun semua yang dilakukan dalam bentuk tindakan turut berpengaruh pada orang lain, baik orang-orang terdekat maupun masyarakat secara keseluruhan. Jika hati nurani manusia terus diasah, maka akan melahirkan berbagai tindakan yang baik dan benar, dan dengan demikian membawa pengaruh positif bagi kehidupan pribadi dan juga kehidupan orang lain di sekitarnya. Kesadaran hati nurani membuat manusia selalu berhati-hati mempertimbangkan tiap kata dan perbuatannya, sehingga hidupnya menyenangkan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, anak-anak, berikut ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tolong perhatikan 5 butir soal ini dan dijawab dengan benar. Perhatikan baik-baik sebelum kalian menjawab supaya jawaban kalian sesuai dan hasilnya benar. Nah, anak-anak, sampai di sini ya pertemuan kita. Ya, Ibu harap kalian bisa mengetahui dengan baik dan benar tentang peran hati nurani dalam kehidupan pribadi kalian. Kalian juga Ibu harap mau melatih diri untuk bisa mengetahui manakah kehendak Allah dan manakah yang bukan kehendak Allah. Melatih hati nurani supaya memiliki hati nurani yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kalian bisa bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan judul materi Sekolah dan Keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sebelum kita berpisah, baiklah kita berdoa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Tuhan, hari ini kami sudah belajar bagaimana cara kami bisa mengelola hati nurani kami sehingga kami memperoleh hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa mohon kemurahan Tuhan, kiranya Allah menolong kami untuk terus memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu Allah terus bekerja dalam hati kami, menuntun kami Bapa, sehingga dalam kehidupan kami bisa hidup seturut dan selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Ibu berdoa kalian tetap ada dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.